ini pertanyaan yang bagus. Kita punya orang tua yang dia badan sehat, tapi dia ini tidak mau puasa. Tentu dia berdosa. Ya, kalaupun demam, kata-kata demam ini harus keluar dari kata dokter. Dan demam yang boleh untuk menjadikannya tidak puasa dengan ketentuan dokter, di mana demamnya kalau dia puasa, demamnya semakin bertambah, semakin parah, bahkan mengancam nyawanya, atau kalau tidak mengancam penyakitnya menjadi lebih parah. Nah, orang tua yang seperti ini ya, yang dalam kategori mampu berpuasa tapi malas berpuasa, dia berdosa dan dia punya hutang atas tidak puasanya, kecuali kalau orang tua itu sudah dalam kategori tidak mampu. Ya, sudah dalam kategori yang disebut dengan al-haram, tua yang memang dia tidak mampu puasa. Nah, kalau tidak mampu puasa, maka ini dalam ketentuan yaitu al-iftar bila qada tapi bil fidyah. Dia boleh buka puasa tapi dia bayar fidyah. Kapan bayar fidyahnya? Tentu nanti bayar fidyahnya. Kalau al-haram yang memang ini zonnya bisa saja dia bayar sekarang ya, atau nunggu sampai dia meninggal dunia. Begitu juga seperti orang yang sakit. Orang yang sakit itu ya kita lihat sakitnya. Kapan dia bayar fidyahnya? Nanti kalau dia sudah meninggal dunia bayar fidyahnya. Karena kadang-kadang di otak kita ini dia sudah bayar fidyah, tahu-tahu tiba sehat, dia tidak mau qada lagi. Tidak, fidyah itu kalau memang dia tidak bisa melaksanakannya dan dia tidak bisa mengqadanya. Oh, berarti dalam artian udah bayar fidyah, harus tetap ganti puasanya. Kalau tiba-tiba dia mampu membayar, fidyah tadi tidak berlaku. Karena fidyah itu kan pengganti. Pengganti. Berarti utamanya harus bayar. Harus bayar puasa. Kalau dia misalkan gimana ya? Misal perempuan nih, kan lagi dapet nih, jatahnya dapet, kan nggak puasa tuh. Nah dia setelah Lebaran dia nggak mau bayar dengan puasa, tapi maunya bayar. Nggak boleh. Nggak boleh, ya? Nggak boleh. Oh, lemak nian kalau baca bayar fidyah jo, ya. Oh, sentil itu kupingnya, atau segera dinikahi. Jadikan istri dan bimbing dia, ya. Jadi sekali lagi, siapapun kita punya orang tua, kita berikan fahaman dan kita doakan. Mudah-mudahan orang tua kita diberikan oleh Allah hidayah untuk melaksanakan puasanya. Gitu. Jadi memang dalam puasa itu ada beberapa kategori yang dibolehkan iftar, ya. Di antaranya yang wajib, ada yang wajib nih, ada yang wajib dia tidak puasa, haid, nifas, melahirkan. Ini wajib, tidak boleh dia puasa. Walaupun dia masa-masa puasa, mungkin jadi pertanyaan juga. Kalau ada orang haid mengkonsumsi pil supaya haidnya tertahan, dia puasanya sah enggak? Sah, tapi tidak dianjurkan. Biarlah natural saja gitu. Nanti ini bukan penyakit yang lain lagi, jadi haidnya terganggu dan segala macam, ya. Ini yang wajib. Ada lagi yang jaiz. Yang jaiz ini macam-macam. Ada yang bil qadha wal fidyah, ada bil qadha bila fidyah, ada yang bil fidyah bila qadha. Nah, yang qadha dengan fidyah, contohnya dia meninggalkan puasa karena alasan orang lain. Ini boleh dibuka dalam kitab Kasyifatus saja. Ya, Kasyifatus bukan. Jadi dia contoh ibu hamil lah. Ibu hamil nih kalau secara fisik untuk diri dia dia kuat. Tapi kata dokter ini bahaya untuk bayi. Nah, ketika alasannya untuk bayi, dia wajib qadha dan fidyah. Ya, tapi kalau udah qadha wajib bayar fidyah juga, Sah? Ini di antaranya. Kan dua, dia tuh kan ninggalin puasanya karena bukan untuk dirinya, tapi untuk bayinya. Maka kalau kata dokter, badan kamu ini kuat untuk puasa, tapi ini bahaya untuk bayimu. Maka saat itu dia boleh meninggalkan puasanya. Tapi kalau dokter menyatakan bahayanya tetap wajib, maka bisa jadi dia di sini wajib tidak puasa, ya, karena berdasarkan keputusan dokter tadi membahayakan bagi bayinya, maka dia qadha dan fidyah. Kenapa? Karena ada alasan yang lainnya. Tapi kalau bayimu kuat, ya, tapi dirimu yang lemah nanti nih, ya kan? Maka ketika alasannya kembali kepada dirinya, dia tidak bayar fidyah. Dia hanya bayar qadha saja. Nah, kalau yang fidyah tadi contohnya orang tua yang sudah tak mampu, sudah berkata tuh, sudah tinggal nunggu innalillahi wa inna raji'un belah, gitu ya. Maka dia ini wajib fidyah saja, tidak bayar qadha, ya, tidak bayar qadha. Ini kalau dia sudah meninggal dunia, anak-anaknya yang wajib bayar fidyah.